Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Sobat Sehat semua, para pahlawan kesehatan keluarga di seluruh Indonesia, saya ingin memulai perbincangan kita hari ini dengan sebuah kebingungan yang saya yakin sering kita hadapi di dapur. Di satu sisi, bawang putih disebut sebagai obat dewa yang bisa mengatasi segala macam penyakit. Namun di sisi lain, kita juga sering mendengar bahwa ia bisa berbahaya untuk lambung dan hati. Jadi, mana yang sebenarnya benar, Dok? Pernahkah Bapak atau Ibu merasa bingung, ingin sekali mendapatkan semua khasiat hebat dari bawang putih untuk menjaga kesehatan di usia senja, tapi di saat yang sama, ada rasa takut salah langkah. Ingin mencoba resep-resep herbal yang beredar, tapi khawatir dengan efek sampingnya, yang mungkin justru merugikan tubuh kita yang sudah tidak seprima dulu. Kebingungan ini seringkali membuat kita tidak melakukan apa-apa. Bagaimana jika hari ini saya katakan bahwa jawabannya sangat sederhana? Bawang putih itu ibarat api. Jika kita tahu cara mengendalikannya dengan ilmu, ia akan menjadi sumber kehangatan, energi, dan perlindungan. Tapi jika kita ceroboh dan gegabah, api yang sama bisa membakar dan melukai. Hari ini, kita akan belajar bersama untuk menjadi pawang yang cerdas bagi api kesehatan dari dapur kita ini. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Sobat Sehat Penyakit Dalam, saya Dr. Irfan Ali. Misi saya hari ini sangatlah jelas. Memberikan sebuah buku panduan lengkap dan aman mengenai cara mengonsumsi bawang putih setiap hari yang dirancang khusus untuk kondisi tubuh kita para lansia. Tujuannya agar kita bisa mendapatkan 100% manfaatnya dengan 0% rasa khawatir. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Mari kita tuliskan komitmen kita bersama di kolom komentar. Saya mau sehat setiap hari. Sebuah niat sederhana yang akan menjadi fondasi dari kebiasaan-kebiasaan. Baik kita selanjutnya, saya senang melihat semangat dari berbagai daerah, dari Aceh, Ambon, hingga Pontianak. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Margono, seorang pensiunan kepala desa yang sangat dihormati dari sebuah desa di dekat Jember, Jawa Timur, berusia 73 tahun. Beliau adalah sosok yang sangat proaktif terhadap kesehatannya. Setiap hari, beliau rajin membaca artikel kesehatan dan mencatat tips-tips yang ia temukan di dalam sebuah buku kecil. Beliau datang ke klinik saya bukan dengan keluhan spesifik, melainkan dengan kebingungan. Beliau membawa buku catatannya dan menunjukkan kepada saya, tekanan darahnya cenderung sedikit naik. Dan beliau merasa staminanya tidak sekuat dulu. Beliau ingin sekali menggunakan bawang putih sebagai solusi alami. Namun beliau bingung. Dengan nada yang tulus, beliau berkata, "Dok, saya ini pusing. Tiap hari ada saja informasi baru di HP. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Saya jadi tidak berani melakukan apa-apa. Saya takut salah. Bagaimana cara yang benar agar saya bisa tetap sehat dan tidak merepotkan anak cucu?" Apa yang dialami Pak Margono ini adalah cerminan dari zaman kita sekarang, zaman tsunami informasi. Kita para lansia dibombardir setiap hari dengan berita kesehatan dari televisi, radio, dan terutama dari grup-grup WhatsApp. Seringkali informasi tersebut saling bertentangan, tidak jelas sumbernya, dan membuat kita lebih bingung daripada tercerahkan. Disinilah peran seorang pemandu yang terpercaya menjadi sangat penting. Masalah yang dialami Pak Margono ini bukanlah penyakit, melainkan kelumpuhan akibat informasi. Terlalu banyak informasi yang simpang siur dan saling bertentangan justru membuatnya takut untuk melangkah. Rasa takut salah inilah yang seringkali menghalangi kita untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu yang sebenarnya sangat baik. Maka, saya tidak memberikannya regimen pengobatan yang rumit. Saya hanya memberikan satu protokol harian yang sangat jelas, sederhana, dan yang terpenting, aman untuk kondisi tubuhnya sebagai seorang lansia. Saya katakan, Pak, lupakan semua informasi yang simpang siur itu untuk sementara. Cukup ikuti satu resep sederhana ini setiap hari. Dan kita lihat hasilnya. Hasilnya sungguh luar biasa. Setelah beberapa bulan menjalankan rutinitas sederhana tersebut, tekanan darahnya menjadi lebih stabil. Namun, yang lebih penting dari itu, beliau merasa jauh lebih percaya diri. Beliau tidak lagi cemas dan bingung. Beliau merasa memegang kendali atas kesehatannya sendiri
Ketenangan pikiran inilah yang seringkali menjadi obat terbaik untuk memahami mengapa ada cara benar dan cara salah dalam mengonsumsi bawang putih. Kita harus kembali mengingat sifat dasar dari bumbu dapur yang luar biasa ini. Bayangkan bawang putih itu seperti sebuah kapsul alami yang berisi dua jenis zat utama. Di dalamnya ada zat yang sifatnya keras, dan ada juga zat yang sifatnya lunak. Keduanya memiliki peran masing-masing, dan cara kita mengolahnya lah yang akan menentukan zat mana yang akan lebih dominan bekerja di dalam tubuh kita. Zat yang keras ini adalah senyawa sulfur mentah, terutama alicin, yang terbentuk saat bawang putih digeprek. Alicin ini adalah antibiotik alami yang sangat kuat. Ia adalah tentara yang hebat dalam membunuh kuman. Namun karena sifatnya yang sangat agresif, jika dikonsumsi dalam jumlah banyak saat mentah, ia juga bisa menyerang sel-sel tubuh kita sendiri, terutama dinding lambung yang lembut dan sel-sel hati kita. Mengapa tubuh lansia lebih rentan terhadap zat keras ini? Seiring bertambahnya usia, secara alami lapisan lendir pelindung dinding lambung kita akan sedikit menipis. Ia tidak lagi sekuat dan setebal dulu. Selain itu, kecepatan kerja dan regenerasi sel-sel hati kita juga sedikit melambat. Inilah mengapa zat yang di masa muda mungkin tidak menimbulkan masalah, di usia senja bisa terasa sangat mengiritasi dan membebani. Sementara itu, zat yang lunak adalah sekumpulan pahlawan nutrisi lainnya. Di antaranya adalah berbagai jenis antioksidan seperti flavonoid, vitamin C, mineral selenium, dan banyak lagi. Merekalah yang bertugas sebagai penyembuh, peredam peradangan, peningkat imunitas, dan pelindung pembuluh darah kita. Merekalah sumber manfaat jangka panjang dari bawang putih. Disinilah peran penting dari proses memasak. Memasak, terutama dengan cara merebus atau menumis ringan, adalah sebuah proses alkimia yang cerdas. Proses ini akan menjinakkan alicin yang keras dan mengubahnya menjadi senyawa sulfur lain yang lebih lembut dan stabil, sehingga tidak lagi mengiritasi tubuh kita. Di saat yang sama, proses memasak yang tidak terlalu lama akan tetap mempertahankan sebagian besar zat-zat lunak yang sangat kita butuhkan. Jadi, tujuan utama kita dalam mengonsumsi bawang putih setiap hari sebagai lansia bukanlah untuk mendapatkan pukulan terkuat dari alicin mentah. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan pasokan nutrisi lunak yang konsisten, lembut, dan berkelanjutan, tanpa harus menimbulkan stres atau peradangan baru di dalam organ-organ tubuh kita. Dari pemahaman ini, maka lahirlah 4 prinsip atau tiang penyangga keamanan yang wajib kita pegang teguh jika ingin menjadikan bawang putih sebagai sahabat kesehatan harian kita. Prinsip pertama adalah, pilihlah yang jinak daripada yang liar. Artinya, untuk konsumsi harian jangka panjang, utamakanlah bawang putih yang sudah dimasak daripada yang mentah. Kekuatan bawang putih mentah memang hebat, tapi risikonya untuk mengiritasi lambung dan membebani hati bagi tubuh lansia juga lebih besar. Biarlah yang mentah menjadi obat sesekali, bukan kebiasaan setiap hari. Saya punya pasien, Ibu Ratna dari Cirebon, yang dulunya sering merasakan panas di ulu hati setiap kali makan sambal dengan bawang putih mentah. Setelah beliau mencoba kebiasaan baru, yaitu menumis dulu bawang putihnya hingga sedikit layu sebelum diulek, beliau bisa kembali menikmati sambal kesukaannya tanpa ada keluhan sama sekali. Prinsip kedua adalah kuantitas secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Dosis emas bawang putih untuk pemeliharaan kesehatan harian bagi lansia adalah cukup 1 hingga 2 siung per hari. Tubuh kita memiliki ambang batas dalam memproses zat aktif. Mengonsumsi lebih dari itu tidak akan membuat kita lebih sehat. Justru hanya akan menjadi beban pekerjaan tambahan bagi organ hati dan ginjal kita. Pak Binsar dari Tapanuli, seorang pria bertubuh tegap yang percaya bahwa lebih banyak itu lebih baik, pernah mencoba memasukkan 1 bonggol bawang putih ke dalam supnya setiap hari. Bukannya semakin bugar, beliau justru sering merasa mual dan tidak nyaman. Setelah kami kurangi dosisnya menjadi hanya 2-3 siung, keluhan muainya hilang dan badannya justru terasa lebih enteng. Prinsip ketiga adalah kenali teman dan lawannya. Ini artinya kita harus waspada terhadap interaksi bawang putih dengan obat-obatan yang sedang kita konsumsi.
Bawang putih bisa menjadi lawan jika kita sedang minum obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin. Ia juga bisa menjadi lawan bagi obat darah tinggi jika kombinasinya membuat tensi terlalu anjlok. Diskusikan hal ini dengan dokter Anda. Mbah Salimah, yang sedang mengonsumsi warfarin, pernah saya nasihati, "Mbah, bawang putih itu boleh, tapi porsinya harus konsisten setiap hari. Jangan hari ini tidak makan, besok makan 5 siung. Karena itu akan membuat kadar kekentalan darah Mbah menjadi naik turun dan sulit dikontrol oleh dokter." Prinsip keempat, dan ini yang paling bijaksana, adalah dengarkan suara tubuh Anda. Setiap tubuh itu unik. Apa yang cocok untuk tetangga kita, belum tentu cocok untuk kita. Perhatikan baik-baik sinyal yang diberikan oleh tubuh Anda. Apakah setelah makan bawang putih, perut Anda terasa nyaman? Apakah badan terasa lebih segar? Ataukah justru sebaliknya? Tubuh kita adalah dokter terbaik. Saya pernah menangani 2 orang kakak beradik. Keduanya sudah lansia. Sang kakak bisa mengonsumsi bawang putih tanpa masalah. Namun sang adik, setiap kali makan bawang putih, perutnya akan langsung kembung. Ini menunjukkan adanya variasi individual. Akhirnya, sang adik menemukan bahwa bawang putih yang dipanggang utuh adalah bentuk yang paling bisa diterima oleh pencernaannya. Baik, Dok. Setelah paham prinsipnya, sekarang berikan kami cara-cara praktis yang bisa kami jadikan kebiasaan. Tentu, saya akan berikan 3 cara terbaik. Cara paling aman dan paling mudah pertama adalah menjadikannya sebagai bumbu masakan harian. Ini adalah cara yang paling mendasar. Pastikan setiap kali Anda memasak, entah itu menumis sayur, membuat kuah sup, atau membumbui ikan, Anda selalu memulainya dengan menggeprek atau mencincang 1 hingga 2 siung bawang putih dan menumisnya hingga harum. Ini adalah cara termudah untuk mendapatkan dosis harian Anda. Cara kedua, yang sifatnya lebih terapeutik, adalah dengan meminum air rebusannya. Ini sangat baik dilakukan di pagi hari. Seperti yang sudah sering kita bahas, cukup ambil 2-3 siung bawang putih, geprek, rebus dengan api kecil selama 5-10 menit, lalu minum airnya selagi hangat. Ini adalah cara yang sangat baik untuk membersihkan tubuh sebelum memulai hari. Cara ketiga, yang paling lezat dan lembut, adalah dengan bawang putih panggang. Ambil 1 bonggol bawang putih utuh, potong sedikit bagian atasnya, beri sedikit minyak zaitun jika suka, lalu panggang di dalam oven atau di atas teflon dengan api sangat kecil, hingga ia menjadi lunak dan empuk. Bawang putih panggang ini akan memiliki rasa yang manis, dan tekstur yang lembut, seperti mentega, sangat nikmat dioleskan di atas roti, atau dimakan langsung. Selain untuk dikonsumsi, jangan lupakan manfaat bawang putih dari luar tubuh. Bapak dan Ibu bisa membuat minyak bawang putih sederhana dengan merendam beberapa siung bawang putih geprek di dalam minyak kelapa hangat. Minyak ini sangat baik untuk dioleskan dan dipijatkan pada sendi-sendi yang kaku atau pegal. Uap hangat dari air rebusan bawang putih juga bisa kita hirup dalam-dalam untuk membantu melegakan hidung yang tersumbat. Analogi positifnya adalah seperti ini, menjadikan bawang putih sebagai kebiasaan harian itu, seperti menabung kesehatan. Setiap siung bawang putih yang kita masak dengan benar adalah sebuah koin kecil yang kita masukkan ke dalam celengan kesehatan kita setiap hari. Mungkin tidak terasa dampaknya hari ini, tapi puluhan tahun dari sekarang, tabungan itu akan menjadi harta yang sangat berharga. Mengatasi keengganan itu penting. Pak Margono, pasien saya dari Jember tadi, awalnya merasa repot jika harus merebus bawang putih setiap hari. Lalu saya sarankan cara ketiga, yaitu memanggang 1 bonggol bawang putih seminggu sekali dan menyimpan siung-siungnya yang sudah lunak di dalam kulkas. Sekarang, setiap pagi beliau cukup mengambil 1 siung lunak dan mengoleskannya di atas roti gandumnya. Praktis, lezat dan menyehatkan, kata beliau, sebab jika kita rutin menabung dengan cara yang benar, bunga atau manfaat yang akan kita dapatkan dari kebiasaan sederhana ini sangatlah banyak dan luar biasa. Manfaat utama tentu saja untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Manfaat kedua adalah meningkatkan kekebalan tubuh, karena ia bertindak sebagai antibiotik alami. Manfaat ketiga, sangat baik untuk kesehatan tulang. Manfaat keempat, sebagai agen anti penyuon dini, karena kemampuannya melawan radikal bebas. Dan manfaat kelima,
beberapa penelitian menunjukkan potensinya sebagai anti kanker. Dukungan ilmiah pun terus menguatkan hal ini. Berbagai penelitian, misalnya yang diterbitkan dalam Astoris, The Journal of Nutrition Astoris, menunjukkan bahwa konsumsi bawang putih secara teratur, terutama yang sudah diolah, seperti dalam bentuk ekstrak, berkorelasi positif dengan penurunan kekakuan pembuluh darah pada lansia. Pembuluh darah yang lebih elastis berarti risiko hipertensi dan penyakit jantung pun menurun. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan daftar lampu merahnya. Bahkan, bawang putih yang sudah dimasak pun bisa jadi tidak cocok untuk sebagian kecil orang. Kenali sinyal-sinyal ini. Tanda-tanda peringatan tersebut adalah: pertama, jika tetap timbul rasa tidak nyaman atau perih di lambung. Kedua, jika Anda merasa pusing atau limbung. Ketiga, jika Anda sedang minum obat pengencer darah dan menjadi sangat mudah memar. Keempat, jika timbul reaksi alergi pada kulit seperti gatal atau kemerahan. Dan kelima, jika bau badan atau napas menjadi tidak tertahankan dan sampai mengganggu kehidupan sosial Anda. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Kesehatan di usia senja bukanlah tentang mencari satu peluru perak atau obat ajaib yang bisa menyembuhkan segalanya dalam semalam. Kesehatan sejati dibangun dari pilar-pilar, kebiasaan kecil yang baik yang kita lakukan setiap hari dengan konsisten, dan menambahkan 1 hingga 2 siung bawang putih yang dimasak dengan benar adalah salah satu pilar terbaik dan termudah yang bisa kita bangun. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan membiarkan kebingungan dan rasa takut menghalangi kita untuk mendapatkan manfaat luar biasa dari anugerah alam ini? Ataukah kita akan mulai hari ini mengambil satu langkah sederhana yang bijak untuk kesehatan jangka panjang Anda? Saya ingin menitipkan satu pesan terakhir dari hati saya. Merawat tubuh di usia senja adalah sebuah seni. Ini bukan lagi masanya untuk metode yang keras dan menggempur. Ini adalah masanya untuk metode yang lembut, merawat, dan menenangkan. Perlakukanlah tubuh Bapak dan Ibu seperti sahabat baik yang telah menemani seumur hidup. Dengarkan keluhannya, dan berikan ia nutrisi yang menenangkan, bukan yang justru menambah bebannya. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali orang tua yang masih bingung atau takut salah langkah dengan bawang putih. Jadilah sumber pencerahan bagi mereka. Bagikan buku panduan ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Satu share dari Anda bisa membuat kebiasaan sehat seseorang menjadi lebih aman dan lebih efektif. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini bermanfaat, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis sarapan yang paling buruk bagi penderita asam urat. Ingatlah selalu pesan saya, kearifan adalah kunci. Mari kita gunakan anugerah alam yang melimpah di dapur kita dengan penuh kearifan dan rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.